Hai, balik lagi di Spookyverse edisi Spooky Story. Kali ini masih di Spookyverse edisi Spooky Story chapter 7, yaitu lanjutan dari cerita Arin kemarin. Di part kemarin aku udah ceritain beberapa kejadian yang dialami oleh Arin dan teman-temannya, tapi masih ada lagi kejadian lainnya. Kita langsung aja ke ceritanya. Tapi nggak sampai di situ, karena masih ada juga kejadian horor yang mereka alami. Beberapa bulan setelah kejadian, kondisinya udah mulai normal. Udah jarang tuh ada horor-hororan. Satu hari, Galuh nggak masuk kerja karena sakit. Hari itu dia hanya beristirahat di kamarnya. Sore kira-kira jam 3-an, pas lagi kereyep-kereyep setengah tidur, tiba-tiba dia mendengar suara pintu dibuka. Arin masuk sambil ngomong, "Galuh, aku pinjem motor ya," sambil ngambil kunci yang ada di atas meja. Karena Galuh emang sepupuan sama Arin kan, jadi Galuh cuman aja tuh sambil lanjut tidur lagi. Sorenya pas Hani pulang sekitar jam 5-an, rencana mereka mau pergi beli makan malam. Galuh mintalah kunci ke Arin. "Rin, kunciku mana?" Arin yang posisinya lagi ngobrol sama Widya dan Tommy malah nanya balik. "Kunci apaan?" Sama-sama bingung tuh mereka. "Kan kunci ada di kau. Tadi kau ambil ke kamarku pas aku tidur," kata Galuh. "Lah, gak ada. Aku aja baru pulang banget baru dari kampus sama Tommy. Kami pakai motor Tommy kok, gak ada pinjam kuncimu," kata Arin. "Lah, terus kunciku mana?" tanya Galuh lagi. Makin bingung lah mereka di situ. Akhirnya mereka semua ikut nyariin kunci motor kan di kamar Galuh. Sesekali Hani meyakinkan Galuh lagi tuh, "Bener nggak taruh di meja, ketinggalan di motor kali." Di situ Galuh sempat turun juga ke parkiran buat ngecek si kunci motor ini, tapi nggak ada guys. Pas mereka berlima lagi sibuk-sibuk nyariin kunci motor, tiba-tiba ibu kos muncul sambil bilang, "Galuh, kamu tuh ya hati-hati, barusan saya nemu kunci kamu nyantol di motor. Kalau ada maling ya bahaya toh, motor kamu bisa digondol, pelupa kamu ini," kata ibu kos. "Hah? Nemunya kapan bu?" tanya Galuh. "Yo barusan saya mau naik, saya lihat kunci kamu nempel di motor." "Bahaya loh kamu ini," jawab ibu kos. Bingung kan mereka di situ? Karena tadinya Galuh udah sempat ngecek ke motor, tapi nggak ada kunci yang nyantol. Dan dia inget banget kalau kemarin dia bawa kunci kok ke kamar. Dan siang, pas dia makan siang di kamar, dia masih sempat mindahin kunci motor itu. Mereka mau denial, tapi kejadiannya nggak masuk akal banget. Mau nuduh Arin juga, masalahnya Arin berangkat ke kampus dari jam 12 siang dan baru pulang beberapa menit sebelum Hani pulang juga. Jadi jelas banget kan bukan Arin pelakunya. Tapi ya udahlah, karena mereka udah tahu kalau kosan ini punya penghuni kan, jadi mereka udah nggak perpanjang lagi tuh pembahasannya. Masih soal kunci nih. Beberapa minggu setelah itu, kejadian yang sama terulang lagi. Bedanya, kali ini Arin yang lagi mau pinjam kunci ke Galuh. Pas dicari kok nggak ada. Gak berapa lama tiba-tiba ibu kosan muncul lagi bawa kuncinya Galuh. Katanya, ibu nemu di meja ruang tamunya. Sementara di hari itu, anak kosan gak ada yang main ke rumah ibu kos. Tapi anehnya, kunci Galuh bisa-bisanya ada di rumah ibu kos. Lagi-lagi kejadian yang membingungkan. Beberapa kali Galuh kehilangan kuncinya lagi setelah itu. Begitu kehilangan kunci, mereka akan hubungi ibu kos dan benar kuncinya ada di ibu kos. Itu kejadian horor yang Galuh alami. Kalau semuanya nggak ngalamin gangguan, sepertinya kurang sah ya. Satu malam, Hani beberes kamar. Kasurnya kebetulan menghadap ke jendela dan ada balkon di luar kamarnya. Balkon ini mentok cuman di depan kamar Hani doang. Sebelahnya langsung dinding kamar lain. Jendela Hani ini sedikit terbuka karena agak gerah. Hani selonjoran tuh sambil menghadap ke jendela. Tiba-tiba, Hani merasa ada yang mondar-mandir depan jendelanya. Cuman karena jendelanya hanya terbuka sedikit, jadi dia nggak bisa lihat dengan jelas kan. Pas ditegasin lagi sama Hani, dia ngelihat sosok seperti kepala, cuman Hani nggak tahu apakah ada badannya atau enggak. Yang jelas rambutnya agak panjang dengan warna yang coklat campur putih gitulah, mirip kayak rambut parubaya. Rambutnya sebagiannya uban, sebagian warna hitamnya udah memudar jadi warna coklat keputihan. Kaget lah Hani di situ. Hani ini bukan tipikal orang penakut ya, jadi dia langsung berdiri dari kasur dan langsung menutup jendelanya. Sesaat sebelum menutup jendela, Hani sempat melihat sosok tersebut nembus dinding kamar sebelah. Udah nggak mikir panjang, Hani di situ jendelanya langsung ditutup sama Hani. Beberapa hari setelahnya, Hani memindahkan posisi kasurnya jadi bersebelahan dengan jendela. Karena kelelahan beresin kamar, Hani tertidur dengan posisi kepalanya tepat di bawah jendela. Jendelanya sedikit terbuka tuh. Malam itu, tiba-tiba Hani merasa seperti ditindih sesuatu. Mulai merasakan rambut yang tergerai mengenai wajahnya yang membuat dia terbangun.
Tapi seluruh badannya nggak bisa digerakin sama dia. Di situ Hani udah feeling ya kalau dia ketindihan. Sambil berusaha mengatur nafas, tiba-tiba Hani melihat sosok wajah wanita. Matanya hitam semua dengan wajah yang putih pucat. Tersenyum dengan mulut yang robek sampai telinga tepat di depan wajah Hani. Hani yang kaget tentunya semakin sesak lagi karena merasa tubuhnya seperti semakin ditekan. Hani mulai baca doa di situ. Karena Hani Nasrani, dia berdoa, "Bapa kami." Mulailah dia berdoa, "Bapa kami yang di sorga." Baru mengucap sebaris doa, tiba-tiba sosok yang berada di depan wajah Hani malah bilang, "Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga." Dengan nada mengolok sambil menggelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Hani yang sesak langsung mengucap, "Tuhan Yesus tolong." Begitu Hani menyebut nama itu, tiba-tiba sosok tersebut terbang keluar jendela sambil mengeluarkan suara cekikikan khas Miss K. Suaranya seolah menempel di telinga Hani waktu itu. Dan hal itu juga yang membuat telinga Hani tuh terasa sakit seharian. Begitu bangun, dia menutup jendela, berdoa dan kembali tidur. Pas paginya, Hani berceritalah ke Galuh ketika mereka naik motor menuju kantor. Di situ, Hani notice lagi kalau rambut si sosok itu berwarna coklat keputih-putihan. Persis yang dia lihat melayang di depan jendela beberapa waktu lalu. Memang sejak saat itu, Hani tidak pernah lagi mendapat gangguan apapun. Beberapa bulan setelahnya cukup aman. Sampai satu waktu ada satu teman kos mereka yang namanya Nanda pulang ke kos bawa beberapa teman. Karena jamnya udah larut banget, tentunya anak kosan kan udah pada tidur ya. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari arah kamar mandi. Teman-teman Nanda pada bubar dengan ekspresi yang ketakutan. Mendengar gaduh, otomatis anak-anak kos pada keluar tuh, pada bangun kan. Melihat teman-teman Nanda yang lari dari arah kamar mandi belakang, akhirnya mereka samperinlah ke kamar mandi. Kaget mereka, karena mereka menemukan Nanda dengan posisi yang terduduk di lantai dengan celana yang udah basah karena pipis di celana. Badannya lemas sambil terdengar dia sedang membaca doa gitu. Buru-burulah mereka membawa Nanda ke kamarnya. Setelah disadarkan, malam itu mereka inisiatiflah buat tidur di kamar Nanda untuk jaga-jaga. Malam berlalu, pagi mereka beraktivitas seperti biasanya, ada yang kuliah, kerja, dan lain-lain. Keesokan sorenya, pas anak-anak kosan udah pada pulang, pada ngumpul tuh di kamar Nanda. Tentunya karena mereka kepo sama apa yang dialami Nanda kemarin malam kan. Di situ Nanda cerita kalau ternyata malam kemarin Nanda dan 3 orang temennya tuh abis minum gitulah. Pulang dalam keadaan setengah mabuk. Karena minuman mereka masih sisa, rencananya mereka mau lanjut di kamar Nanda. Pas sampai di kosan masih aman tuh. Nanda kebelet buang air kecil, dia pergilah ke toilet belakang. Masih baru tiba di depan pintu toilet, tiba-tiba Nanda melihat sosok nenek tua yang berdiri di depan toilet sudut. Hitungan sepersekian detik, nenek itu udah berada di hadapan Nanda. Wajahnya yang sudah keriput berada tepat di depan wajah Nanda. Sosok tersebut tadinya hanya nenek tua biasa, berubah menjadi wujud nenek yang mengerikan. Matanya yang hampir lepas, wajah yang sangat keriput yang mulai meleleh, dan lidah panjang yang menjulur hingga ke perutnya. Nanda udah gak punya tenaga, akhirnya dia terjatuh ke lantai. Mendengar suara gedebuk, 3 teman Nanda nyamperin Nanda lah ke toilet. Dan mereka bertiga juga melihat sosok yang sama yang dilihat Nanda, sosok nenek yang mengerikan. Mereka panik, lari, meninggalkan Nanda dan langsung pergi dari kosan. Suara gaduh mereka bertiga lah yang membangunkan beberapa anak kosan termasuk Galuh dan Tommy. Waktu itu mereka berspekulasi, mungkin si nenek ini sedang menegur Nanda agar tidak menyentuh barang-barang haram seperti minuman dan lainnya. Karena memang ada juga ya anak kosan yang udah lama banget tinggal di sana, gak pernah ngalamin kejadian ekstrim. Ya balik lagi ya, mungkin tujuan mereka menegur itu untuk tujuan yang baik kan tentunya. Yang mengalami kejadian horor ini tentunya bukan hanya Arin dan kawan-kawan ya, tapi anak kos yang lain juga pernah ngalamin di awal-awal kepindahan mereka ke kos itu. Kejadian yang mereka alami juga cukup template ya, mulai dari ngelihat sosok kepala hitam melayang hingga nenek di toilet. Tapi untuk sosok bertanduk yang invisible itu memang hanya sekali itu, dan itu hanya Galuh yang lihat. Setelahnya udah gak pernah ada yang diganggu, mungkin cuman ingin berkenalan saja. Rata-rata anak kos yang ngekos di sini juga lama semua kok. Bahkan Arin dan Hani ngekos di sana sampai 2 tahun karena memang kosannya nyaman, lumayan murah dan rata-rata betah juga tinggal di sana. Bahkan ada juga yang udah ngekos di sana udah 8 tahun seperti Widya contohnya.
Sejak masih gadis sampai dia menikah juga masih ngekos di sana dan tinggal di kamar yang sama. Sampai sekarang kosnya masih ada, bahkan sudah direnovasi dan ditambahkan kamar di lantai 3. Yang namanya penghuni sepertinya memang sudah ada di mana-mana ya. Kadang kita ketemu karena lagi sial aja, atau mungkin semacam teguran juga agar kita jangan berbuat sesuatu di luar batas. Gimana guys menurut kalian? Apakah kalian juga punya cerita yang sama mengenai kosan yang horor? Kalian bisa banget berbagi ke kita melalui email spookyversid@gmail.com atau kalian bisa klik alamat email nanti aku cantumkan di deskripsi. Makasih buat kalian yang udah dengerin sampai habis, jangan lupa like, komen juga subscribe-nya. Jangan lupa untuk nyalain lonceng supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Sampai ketemu di Spookyverse edisi Spooky Story chapter berikutnya.